Shalom. Mari kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-12 mulai, kita bahas sampai ayat yang ke-17. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, kita berhenti di sini dulu. Kalau kita perhatikan di sini ada 3 golongan yang Rasul Yohanes tuju, yaitu anak-anak, orang muda, dan bapak. Dan setiap kita kalau kita membaca secara cepat saja, maka kita tahu bahwa dari semua orang Kristen diharapkan semuanya mengalami 3 hal ini, ya, 3 tingkatan ini. Artinya kita semua itu harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh karena kalau kita tidak bertumbuh maka sekalipun kita pada akhirnya akan mengatakan semua orang jahat, semua orang tidak mengerti aku, semua orang begini, semua orang begini. Tetapi sebenarnya kalau kita tidak bertumbuh, yang aneh di mata semua orang itu adalah kita. Ya. Anda bisa bayangkan orang yang tidak bertumbuh, yang aneh itu adalah kita. Anda bisa bayangkan orang berumur 21 tahun dan masih kelas 2 SD. Ya. Walaupun orang itu mengatakan, aku setia pada kelasku. Tapi semua orang kan mengatakan aneh. Dan banyak orang Kristen, kalau kita mau jujur, kita itu dikatakan aneh oleh banyak orang. Kenapa? Karena tidak bertumbuh. Ada anak-anak, bahkan saya merasa luar biasa kepada Rasul Yohanes. Kalau saya yang menulis ayat ini, saya katakan aku menulis kepada anak-anak, orang muda, dan bapak-bapak. Di sini enggak, satu persatu. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Aku menulis kepada kamu, anak-anak muda. Satu persatu. Nah, anak-anak di sini dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Anak-anak itu fokusnya selalu pada pengampunan. Bahkan kalau sampai ada orang Kristen yang sudah puluhan tahun, masih berkutat, masih berpikir, pikirannya selalu hanya dipenuhi, ini dosa, ini enggak, ini dosa, ini harus dilakukan, ini dosa. Kemudian selalu pikirannya tidak pernah tidak pernah lepas dari masalah dosa. Apakah itu bahas dosa, apakah kita sendiri jatuh dalam dosa, apakah kita mengatakan orang berdosa, ya, maka kita adalah anak-anak. Kita adalah anak-anak. Kita bayangkan kehidupan anak-anak, bahwa pada akhirnya kehidupan anak-anak itu ketika kita dewasa itu akan dilupakan. Ya.
Bagaimana kita nangis minta uang, bagaimana kita minta sesuatu tidak diberi oleh orang tua, kemudian kita nangis. Setelah anak muda, itu tidak akan kita ingat lagi, tidak akan kita bicarakan, bahkan mungkin itu adalah sesuatu yang memalukan. Seorang rasul mengatakan, bahkan membicarakannya aja tidak melakukan lu, membicarakannya aja itu memalukan. Nah, bayangkan kehidupan kekristenan, setiap waktu hanya yang dibahas dosa, dan lebih parah lagi, setiap waktu jemaatnya hanya jatuh bangun dalam dosa. Pagi hari bersyukur buat kebaikan Tuhan, siang hari melakukan dosa, malam minta ampun dosa. Kemudian terus setiap pagi, setiap hari seperti itu. Pagi mengucap syukur, siang melakukan dosa, malam minta ampun dosa lagi. Itu anak-anak. Itu anak-anak. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dosa diampuni. Kan bagus Pak, dosa diampuni. Iya bagus. Justru ini adalah awal dari perjalanan iman. Bukan awal dan akhir loh ya. Ini awal. Dari diampuni dosa menjadi orang benar, baru kita berjalan semakin lama semakin kuat. Ya. Baru kita bertumbuh. Kalau dosa kita belum diampuni, kalau kita tidak pernah menjadi anak, ya terus langsung anak muda, itu kan sun gokong. Ya kan, keluar dari batu langsung sakti, langsung loncat-loncat. Tapi kalau anak, kalau kita wajar, normal, ya kita harus ngalami anak. Menjadi anak, menyadari dosa kita diampuni. Menerima pengampunan dari Tuhan. Tapi jangan puluhan tahun ada di tingkatan ini. Masa dosa tidak cukup 7 kali? Diulang terus sampai 20 tahun. Sampai 30 tahun. Lalu itu tidak bertumbuh namanya. Bertumbuh itu menyadari dosa kita, tinggalkan, melangkah untuk menuju menjadi anak muda. Menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang tidak memikirkan dosa lagi, tetapi bagaimana mengikuti rencana Tuhan sekarang. Itu anak muda. Di sini dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia. Kalau bapak ini sudah stabil, nanti kita bahas. Ini sebenarnya mirip sih dengan pembahasan kita beberapa Rabu yang lalu tentang manusia rohani, ya. Manusia daging, manusia jiwani, manusia rohani, ya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Kamu telah mengalahkan yang jahat. Berarti di sini kita sudah bertumbuh. Dari diampuni dosa sampai ke dalam taraf mengalahkan yang jahat. Dari hidup diampuni dosa menjadi semakin kuat, masuk dalam peperangan rohani dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya. Seharusnya kehidupan kekristenan itu dipenuhi dengan kemenangan. Jangan selalu yang diurus itu adalah masalah, pencobaan, jatuh bangun, dan sebagainya. Ya. Banyak orang merasa bangga ketika membicarakan aku dalam pergumulan, aku dalam pencobaan, aku dalam proses. Perhatikan proses. Anda bisa bayangkan mie dibuat dari tepung atau gandum, kemudian masuk mesin, kemudian itu jalan terus, kemudian jadilah mie atau apa spaghetti atau apa, itu namanya proses.
Tetapi kalau gandum itu kemudian masuk ke dalam mesin, diproses, kemudian mesinnya mandek, itu namanya kerusakan. Dan orang-orang harus betulin. Itu namanya pergumulan. Ya, itu namanya pergumulan. Itu namanya pencobaan dari luar. Tapi kalau proses itu lancar. Rabu yang lalu kita dikatakan kalau proses dari Tuhan itu sama aja kok sebetulnya dengan hidup dipimpin oleh roh. Itu proses. Tapi ketika ada gangguan dari luar kemudian kita menurut, kita tidak taat kepada Tuhan, kita berhenti dalam proses itu, maka itu namanya pencobaan. Itu masalah, itu pergumulan, itu di luar dari rancangan Tuhan. Tetapi kita mempunyai kuasa untuk menyetop itu dalam kehidupan kita. Itu yang disebut kamu telah mengalahkan yang jahat. Itu bukan proses, itu peperangan rohani. Kalau proses adalah ketaatan kita dalam mengikuti pimpinan roh. Itu proses. Seringkali orang gagal, kalah karena dosa yang dilakukannya, kemudian mengatakan proses dari Tuhan. Namanya orang Kristen pasti banyak pergumulan. Oh tidak. Anda mengikuti pimpinan Tuhan, kalau ada yang mengganggu, Anda sudah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk menghancurkan itu semua. Itulah kehidupan kekristenan. Jangan dicampur adukkan. Karena nanti jangan-jangan Tuhan tidak merasa ketika katakan, Tuhan kok begitu banyaknya engkau mau meroses aku Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku tidak pernah kasih pergumulan anakku. Aku sudah menyediakan rohku untuk memimpin kau. Aku sudah memberikan firmanku untuk ditaati. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan tidak akan dipermalukan. Bukankah ketika kita masuk dalam masalah dan tidak bisa keluar dari masalah itu mempermalukan nama Tuhan. Tuhan akan dipermuliakan dengan kemenangan demi kemenangan kita. Dan untuk mengalami kemenangan, untuk mengalahkan yang jahat, untuk mengalahkan pencobaan, Anda harus bertumbuh. Anda harus bertumbuh. Banyak dari kita sangat-sangat berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan akhirnya tidak pernah keluar dari lingkaran dosa. Berbuat dosa, berusaha lebih baik lagi, jatuh lagi dalam dosa. Ya. Anda bisa bayangkan pohon ditanam, kemudian pohon ini katakan, aku ingin tumbuh semakin tinggi. Aku ingin berbuah lebat. Apakah pohon itu akan bertumbuh semakin tinggi dan berbuah lebat karena pohon itu menginginkannya? Tidak. Pohon itu tidak akan lihat keluar berbagai macam keinginan. Tetapi pohon itu akan fokus dengan akarnya mencari air ke dalam. Pohon itu tidak akan lihat yang di atas tanah. Pohon itu kalau mau berhasil, mau bertumbuh dan mau berbuah, dia harus fokus kepada mencari air di kedalaman. Dia tidak peduli apa yang ada di luar. Dan ketika dia tidak memikirkan apa yang di luar, dia hanya fokus untuk mencari air. Fokus untuk terus terhubung dengan air. Secara otomatis pohon itu akan bertumbuh. Pohon itu akan berbuah. Banyak dari orang Kristen menginginkan banyak hal. Dan mereka berpikir sedang melakukan kehendak Tuhan. Tetapi saya mau tekankan. Hanya dengan terhubung dengan air kehidupan. Tidak usah dipikir untuk bertumbuh. Tidak usah dipikir untuk berbuah. Engkau akan bertumbuh, engkau akan berbuah. Saya sedang membaca buku dari Smith Wigglesworth yang sangat luar biasa.
Dia bertemu dengan dibawa oleh seseorang untuk menyembuhkan orang sakit. Dan sebelum bertemu dengan orang sakit, yang membawa ini katakan, kita hanya punya waktu sebentar untuk menyembuhkan orang ini. Dia hanya katakan begini, saya hanya punya waktu tidak lebih 2 menit, saya jamin orang itu sembuh. Dan itu usus buntu loh. Sudah parah. Dan dia hanya masuk kepada orang tersebut, ke kamar orang tersebut, dan dia hanya katakan begini, keluar! Dan orang itu langsung bangkit sembuh. Sidang jemaat, orang yang seperti ini mempunyai semboyan hidup. Dia tidak menghabiskan waktu lebih dari setengah jam dengan Tuhan. Tetapi dia tidak pernah melewatkan waktu setengah jam tanpa Tuhan. Fokusnya hanya Tuhan. Engkau akan bertumbuh, kita akan bertumbuh, kita akan berbuah. Tetapi yang saya mau tekankan kembali, perkataan firman ini tidak bisa diterima oleh orang yang mengandalkan logika. Ingat Rabu yang lalu, Pastor Persinua mau dipimpin oleh Roh, matikan ini. Matikan suara-suara di pikiran. Anda mau menerima mujizat, pelajari firman, dengarkan suara Roh. Ketika engkau tidak melakukan itu dan mendengarkan apa yang didengarkan, dikatakan di pikiran, penyakitmu akan membawa kematian. Firman Tuhan mengatakan, akulah Tuhan penyembuhmu. Kita mau percaya kemana? Sekarang sedang resesi ekonomi, tetapi firman Tuhan mengatakan, aku Jehovah Jireh yang menyediakan. Aku Bapamu. Bapa artinya adalah sumber tanpa batas. Itu arti Bapa, bukan hanya sumber. Sumber tanpa batas. Di sini mengatakan, aku adalah Jehovah Jireh. Di sini mengatakan, resesi akan menghancurkan banyak hal. Di sini mengatakan, engkau hanya punya waktu 2 bulan dan kau akan mati dengan penyakitmu. Di sini mengatakan, aku akan membawa engkau untuk melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Anda tidak bisa menerima dua-duanya. Anda harus pilih. Ini yang nanti akan membedakan Kristen jiwani dan Kristen rohani. Ini nanti yang akan membedakan engkau itu hidup sebagai anak atau sebagai anak muda. Bayi atau anak muda. Ini yang akan membedakan nanti apakah kau anak atau adalah bapak sekarang. Yang mengenal Tuhan tanpa tergoyahkan karena kau mengenal bapak. Sehingga khusus untuk bapak, lihat di sini bahwa tidak ada perubahan. Khusus untuk bapak, mengenal itu sudah notok, mengenal. Satu buku yang lumayan tebal saya baca tentang Smith Wigglesworth, satu yang saya tangkap sungguh-sungguh. Bahwa setiap orang Kristen harus mendapatkan pengajaran pewahyuan. Dan kemudian setiap orang Kristen bertanggung jawab untuk terus mengobarkan dirinya berdasarkan pewahyuan tersebut. Lalu bagaimana dengan gereja yang tidak pernah mendapatkan pewahyuan? Saya tekankan, pewahyuan bukan kita belajar firman Tuhan, mengambil konkordan, menyediakan kamus Alkitab, kemudian belajar untuk menyiapkan khotbah. Bukan. Pewahyuan didapatkan ketika engkau berdoa, ketika engkau menyendiri, ketika engkau berdoa, ketika engkau membaca firman Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berbicara. Itu pewahyuan.
Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia. Kita akan fokus dulu kepada anak-anak, kepada orang muda. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Mengalahkan yang jahat. Mengalahkan nafsu, mengalahkan santet, mengalahkan kepahitan, mengalahkan semuanya. Kita menjadi pemenang. Ya. Masa hanya untuk nahan marah aja tidak bisa? Masa hanya untuk menyingkirkan rasa takut aja tidak bisa? Ya. Anak muda mengalahkan semuanya. Mengalahkan semuanya. Kemudian kita lihat perkembangannya selanjutnya ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Sekarang anak-anak ini bertumbuh. Ini berbicara pertumbuhan kan. Dari anak-anak yang hanya taunya dosanya sudah diampuni, selalu bergumul dengan dosa. Kalau dia bertumbuh, dia akan masuk ke dalam pengenalan akan Bapa. Ketika dia mengenal Bapa secara penuh, maka dia tidak akan lagi membahas dan bergumul dengan dosanya. Dia mengenal Bapa. Dan untuk mengenal Bapa, sangat mengenal Bapa dengan mudah. Tidak ada cara lain. Lihat Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus. Untuk mengenal Bapa dengan sempurna, lihat bahwa seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam Kristus Yesus. Jadi dengan mengenal Yesus, kita mengenal Bapa di surga. Kenali Tuhan. Apakah Yesus bingung soal kelaparan, soal kekurangan? Tidak. Apakah Yesus bingung soal penyakit? Tidak. Apakah Yesus membiarkan orang kekurangan? Tidak. Ketika orang-orang kekurangan dan tidak bisa makan, dia menyediakan makanan. Apakah Yesus membiarkan orang yang kesakitan dan mati dalam kesakitannya? Tidak. Alkitab katakan semua penyakit disembuhkan. Semuanya disembuhkan. Itu adalah kehendak Bapa. Kurang dari itu, kita berarti keluar dari kehendak Bapa. Kita sedang kalah dengan si jahat. Anak-anak, anak muda, engkau kuat dikatakan. Engkau mengalahkan yang jahat. Bagaimana anak muda ini mengalahkan yang jahat? Karena di sini dikatakan, ayat 14 bagian terakhir. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bagaimana anak-anak muda itu menjadi kuat? Anak-anak muda menjadi kuat karena firman Allah. Siapa yang dikatakan kuat? Orang yang suci hatinya. Mazmur 119 mengatakan, dengan apa orang-orang muda menjaga hatinya tetap bersih? Dengan firman Tuhan. Ketika hati kita bersih, si jahat tidak bisa menjamah kita. Ketika hati kita bersih, bahkan kita akan mengalahkan yang jahat. Ketika hati kita bersih, kita akan kuat. Anak-anak muda di sini dikatakan, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Firman Allah diam di dalam kamu. Betapa pentingnya firman Tuhan ini. Baiklah sekarang kita lepaskan masalah anak-anak, anak muda. Kita berbicara tentang firman Allah. Tidak ada seorang pun kuat kalau tidak dipenuhi dengan firman pewahyuan dari Tuhan. Firman pewahyuan dari Tuhan. Bahwa
hanya ketika Petrus menangkap firman pewahyuan dari Tuhan. Dikatakan tebarkan jalamu, dan para murid menebarkan jala sehingga mujizat terjadi. Di tengah badai, Petrus katakan, Tuhan kalau itu engkau berfirmanlah, suruh aku berjalan di atas air. Dan Yesus menyampaikan firman pewahyuan. Berjalanlah Petrus, dan Petrus berjalan. Bahwa hanya firman yang akan membuat kita kuat. Hanya firman yang akan kita membuat kita mengalami mujizat. Hanya firman yang akan membuat kita mengalahkan sakit penyakit kita. Hanya firman yang akan memulihkan keluarga kita. Firman pewahyuan. Firman di mana kita mendengar secara langsung. Manusia roh kita mendengar dan dikobarkan dengan firman yang kita tangkap itu. Tidak semua firman. Saya tekankan firman pewahyuan yang hidup, yang membakar hati kita, yang mengobarkan manusia roh kita. Dan saya mau katakan tidak semua gereja mempunyai firman yang seperti itu. Tidak. Karena kalau semua gereja mempunyai firman pewahyuan, maka semua gereja tidak akan mengalami kekalahan. Hidup miskin, kekurangan, ngemis-ngemis, nipu sana, nipu sini. Hidup dengan sakit, penyakit, akhirnya jalankan proposal untuk kesembuhan segala macam. Ketika engkau mendapatkan pewahyuan, engkau akan mendengarkan dengan manusia rohmu. Oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan. Dan ketika itu membakar, itu masuk ke dalam roh kita, maka tidak ada keraguan lagi. Sama sekali tidak ada keraguan. Kita akan mengatakan, iya aku sudah disembuhkan. Sama dengan ketika kita kekurangan, ketika engkau mendengar Bapak mengatakan, aku Jehovah Jireh, aku akan menyediakan. Tidak ada keraguan. Tiba-tiba itu datang menghampiri kita. Bukankah yang seperti ini tidak bisa diterima oleh akal? Itu hanya bisa diterima dengan manusia roh kita, dengan hati kita. Kepada anak muda dikatakan kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Firman Allah diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Saya membaca sebuah buku dan di sana dikatakan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah diserong. Terjemahan lain mengatakan kerajaan Allah dirundung kekerasan. Dikatakan. Nah, hamba Tuhan ini mengatakan begini. Kerajaan Allah ada di dalammu. Seharusnya engkau sehat, seharusnya kuat. Kenapa engkau sakit? Itu artinya engkau sedang dirundung kekerasan oleh roh jahat. Karena tubuhmu, di dalam tubuhmu ada bait Allah, ada kerajaan Allah dikatakan. Ketika engkau sakit, itu tandanya engkau dirundung kekerasan. Bagaimana supaya itu hilang? Usir, perintahkan keluar. Kau harus melawan dikatakan. Sehingga kerajaan Allah di dalam tubuhmu itu menjadi sehat. Jangan biarkan kekerasan, sakit penyakit, kekerasan, kebingungan semuanya itu menguasai kita. Firman tinggal di dalam kita. Firman tinggal di dalam kita. Bukan hanya firman hafalan, tetapi firman yang mengobarkan manusia roh kita ini. Firman yang mengobarkan hati kita ini. Firman yang membuat kita semangat. Dan ini tidak berbicara tentang puluhan tahun. Ini berbicara tentang hati kita yang menerima firman rema dan meresponinya. Dan kita bertanggung jawab untuk mengobarkannya. Jangan dibiarkan. Karena hari ini kau menerima firman rema. Ketika kau tidak bertanggung jawab untuk mengobarkannya.
untuk mengingat, untuk memperkatakan, untuk mendeklarasikan itu terjadi, itu dialami olehku, maka api itu akan padam, padam, dan padam. Berapa banyak orang Kristen yang sudah padam walaupun masih ke gereja. Dan ini hanya akan membawa engkau dalam perjalanan kekalahan demi kekalahan. Yang pada akhirnya akan membuat kita bingung dan meragukan Bapa. Artinya kita tidak kenal lagi Bapa. Tuhan yang membuat aku miskin. Tuhan yang membuat aku sakit. Tidak kenal Bapa. Bapa tidak pernah membuat kita miskin. Namanya Jehovah Jireh. Bapa tidak pernah membuat kita sakit. Namanya Jehovah Rafa. Tuhan penyembuh. Kalau sampai dokter memberi racun. Memberikan penyakit. Bukan menyembuhkan penyakit. Itu malpraktek. Maka dokter itu bisa dipecat. Kalau sampai Yesus memberikan penyakit, maka namanya sebagai Jehovah Rafa bisa dicabut. Yesus tidak pernah berurusan dengan sakit penyakit. Yesus berurusan dengan kesembuhan karena dia adalah tabib. Dan dalam keadaan sakit, kita tetap percaya bahwa Yesus adalah penyembuh, tidak tergoyahkan. Ini loh. Berarti kita sudah naik kepada tingkatan Bapa. Mengenal Allah. Tidak peduli apa yang kita alami. Bapa itu tidak akan pernah berubah. Mengenal Bapa tanpa bimbang. Tanpa mempertanyakan juga. Kenapa Tuhan? Kenapa aku ngalamin? Kenapa? Orang yang kenal akan mengatakan, aku percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Aku percaya bahwa ujung-ujungnya adalah kebaikan yang aku terima. Itu mengenal. Bukan kenapa Tuhan, sudah 20 tahun Tuhan kok ini terus, kenapa Tuhan? Ya. Jangan berpercaya, jangan berubah pikiranmu, imanmu. Ingat, engkau harus bertumbuh. Sidang jemaat. Bahkan di dalam pengenalan akan Tuhan dalam tingkatan Bapa, maka kita harus masuk terus ke dalam pengenalan yang lebih lagi. Artinya apa? Bahwa Bapa tidak akan pernah selesai kita kenali. Itu akan terus membawa kita masuk dalam pertumbuhan pengenalan yang lebih lagi. Ingat di dalam Efesus 3 ayat 20 bahwa dia akan menjawab melebihi dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Bukankah kita berdoa, kita berpikir seperti apa yang kita kenal? Allah yang kita kenal. Kita berdoa sesuai dengan kemampuan yang Tuhan akan berikan kepada kita, ya kan? Tetapi dikatakan dia akan menjawab melebihi apa yang didoakan. Kita sudah kenal sampai dalam taraf ini, ternyata ada lagi taraf di atasnya. Ada lagi taraf di atasnya, melebihi. Bahwa tingkatan Bapa, tingkatan di mana kita sudah mengalami ketenangan di dalam manusia batinia kita, tetapi manusia batinia kita semakin terbuka untuk mengenal Bapa yang lebih lagi. Sehingga Anda bisa bayangkan kehidupan dalam tingkatan Bapa, mengalami apapun juga dia akan tenang. Karena Bapa ada bersama Yesus, di tengah badai sekalipun, di dalam perahu, mungkin saya mau katakan perahu yang kecil, bukan kapal pesiar. Ya, kapal pesiar raja digoncang dengan badai, dengan gelombang, itu goyang loh katanya, ya, goyang. Apalagi hanya perahu, tetapi dalam keadaan seperti itu, di perahu yang kecil, di tengah gelombang yang besar, yang para murid yang nelayan katakan kita akan binasa.
Tetapi Yesus bisa tidur. Kenapa? Karena Bapa di dalam dia di dalam Bapa. Sederhananya, dia mengenal dengan benar Bapa itu siapa. Bahwa pada akhirnya lihat anak-anak merengek terus. Anak-anak gampang nangis, anak-anak gampang marah. Ya. Anak muda penuh dengan kekuatan berhasil menang, berhasil menang, berhasil menang, berhasil menang. Tetapi bukankah ada kalanya stres juga? Ketika tidak segera tembus, tidak segera mengalami kemenangan, stres juga ada kalanya. Tetapi firman akan menguatkan lagi. Ini anak muda. Seperti itu. Biasa, tetapi Bapa, dia akan tenang. Sepertinya tidak ada kemajuan, dia akan tenang. Dia tetap akan mengatakan, pasti selesai. Pasti selesai. Pasti Tuhan kerja. Pasti Tuhan sembuhkan. Pasti Tuhan berkati. Dia akan tenang. Kok bisa ngomong gitu? Sudahlah. Firman Tuhan katakan dan aku percaya. Pasti selesai. Ini orang yang mengenal Tuhan. Sidang jemaat. Kerohanian kita sampai di tingkat mana? Yang pasti Tuhan menginginkan kita terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Bukan hanya sekedar jadi orang Kristen. Bukan. Ya. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bahwa dari pertumbuhan kerohanian Anda lihat di bawahnya langsung masalah mengasihi dunia atau mengasihi Bapa. Bahwa untuk mengalami pertumbuhan gampang. Jangan mengasihi dunia tapi kasih Bapa. Untuk mengalami kemunduran kerohanian gampang juga. Kasihi dunia maka secara otomatis kasih akan Bapa itu mulai berkurang dan lenyap. Bisa-bisa lenyap kan? Kalau sudah berkurang terus. Tidak mungkin kan tabungan dikurangi terus kemudian tetap ada kan. Berkurang kemudian habis. Nah banyak orang sebenarnya pergi ke gereja itu. Ya. Karena apa ya? Insting mungkin. Insting. Artinya itu sudah tidak ada kehidupan untuk pergi ke gereja, tapi karena kebiasaan pergi ke gereja. Padahal sebenarnya sudah tidak ada loh. Ya. Menurut ilmu pengetahuan, kedokteran, orang mayat itu ya sudah mati. Itu beberapa kasus dan ini bisa dibilang banyak. Kadang ketika sudah jadi mayat gitu, tiba-tiba mayat ini duduk. Beberapa detik atau beberapa menit kemudian dia tidur lagi, artinya mati lagi. Itu bukan hidup dikatakan. Syaraf-syarafnya itu sudah terbiasa melakukan itu sehingga walaupun mati itu dia masih merasa syarafnya merasa hidup dan melakukan kebiasaannya. Bangun tidurku terus duduk, itu loh. Itu menurut ilmu kedokteran seperti itu. Sidang jemaat, jangan berpikir orang ke gereja itu adalah orang hidup semua. Banyak dari mereka itu sudah mati. Gairahnya itu sudah tidak ada. Kehidupannya itu sudah tidak ada. Tetapi karena kebiasaan, mereka itu kalau minggu datang ke gereja. Tetapi kehidupannya itu sudah tidak ada. Itu loh. Sehingga kemudian kita mengenal dan menyebut gereja yang mati. Itu loh. Bahwa di sini kita lihat. Bayangkan kalau kita tidak bertumbuh, otomatis kan sebenarnya kita dikatakan mati kan. Kenapa kita tidak bertumbuh? Ini loh, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terjemahan yang tepat sebenarnya mengatakan begini. Dan kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bahwa orang yang mengasihi dunia, kasih Bapa, artinya Bapa sudah tidak ada di dalam orang itu. Ya. Bukankah ini sangat mengerikan?
Gereja tanpa kuasa, gereja itu mati. Karena Yesus sendiri mengatakan begini, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau diperlengkapi dari kuasa, dari tempat yang maha tinggi. Artinya gereja berdiri karena kuasa, gereja bertumbuh karena kuasa, gereja bertahan karena kuasa. Kalau tidak ada demonstrasi kuasa, kalau kita tidak pernah mengalami kuasa Tuhan, sebenarnya kita, gereja, sudah mati. Kenapa gereja bisa mati? Ini loh, karena kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita ingin punya gereja yang terkenal, kita ingin punya gereja yang mewah, kita ingin punya 5 mobil, kita ingin punya 6 rumah, kita ingin apa? Ingin semua. Pertanyaannya, di tengah-tengah keinginanmu akan dunia ini yang paling gampang aja, belum ekstrim. Seberapa besar keinginanmu akan Allah? Ini tidak usah tinggalkan dunia dulu. Hanya perbandingannya berapa besar. Karena nanti ke depannya otomatis Yohanes itu, perkataan Yohanes harus menjadi bagian kita. Aku harus semakin berkurang. Dia, Yesus harus semakin bertambah-tambah. Bahwa perjalanan kekristenan yang normal bukan begini. Bahwa kita menginginkan Tuhan, kemudian keinginan jasmani itu juga berjalan beriringan. Karena manusia roh kita diberkati, jasmani kita diberkati. Puji Tuhan, tetapi yang benar adalah pada akhirnya keinginan kita akan Tuhan semakin meningkat. Keinginan akan hal-hal dunia semakin berkurang. Disinilah nantinya akan tercapai seperti 2 saksi dalam kitab Wahyu. Ada kuasa di dalam perkataan. Ada kuasa dalam perkataan. Artinya begini, kita sudah ada, iya. Tetapi kita kan harus deklarasikan. Misalnya 3 hari, 1 bulan baru itu terjadi. Tetapi semakin manusia roh kita semakin kuat, keinginan kita akan Tuhan semakin kuat, keinginan akan dunia semakin berkurang, maka Anda akan mengatakan 1 kali ucapan dan itu akan terjadi. Itu loh yang akan dituju di dalam kekristenan kita. Tidak masalah sekarang baru 3 hari baru terjadi. Tidak masalah daripada dulu 3 tahun baru terjadi perkataan kita. Tetapi artinya kalau kita semakin mengalami percepatan gini kan berarti manusia rohani kita itu semakin bertumbuh. Ya. Dan tidak ada cara lain. Aku harus semakin berkurang, dia harus bertambah. Kalau Paulus mengatakan sekalipun manusia jasmani kami semakin merosot, tetapi manusia rohani kami semakin diperbarui dari sehari ke sehari. Sampai dalam taraf dalam Galatia, Paulus katakan, aku mati. Aku sudah mati, tapi aku hidup di dalam Kristus. Dan hidup yang aku hidupi sekarang adalah hidup karena iman di dalam anak Allah itu. Yang mengasihi aku, dikatakan. Bahwa lihat di sini tarapan-tarapannya berkurang. Berkurang sampai pada akhirnya mati. Sampai hanya yang roh itu loh yang hidup. Smith Wigglesworth mengatakan begini, kalau kemah jasmani kami sudah diruntuhkan, maka ada kemah rohani. Dia bilang, banyak orang berpikir ini bicara tentang kematian kita dan kita naik ke surga, ganti tubuh kemuliaan. Oh bukan, dikatakan. Kalau tubuh jasmani dagingmu mati sekarang, ini berbicara tentang sekarang. Maka semua kekekalan akan menyerbu melalui kehidupanmu. Itu sebenarnya dikatakan. Itu bukan berbicara kematian. Itu berbicara tentang mati daging dan munculnya roh kuasa Allah yang tidak akan pernah terbendung lagi dikatakan. Sidang jemaah, mari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang begitu dalam ini loh.
yang tidak akan pernah habis-habisnya. Tidak akan pernah selesai kita kenali. Selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yang kita terima sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berpikir. Apakah itu dari Bapa atau dari dunia? Pak, berarti kita tidak bisa mengerjakan, tidak boleh mengerjakan apa-apa. Oh tidak. Manusia rohmu dipimpin oleh Roh Allah untuk melakukan segala sesuatu di dunia. Dan Alkitab katakan apa yang kau kerjakan, perbuatlah itu seakan-akan untuk Kristus. Apa yang kau lakukan, perbuatlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Bukan kita lagi yang ingin, tetapi keinginan Kristus di dalam kita. Untuk namanya dipermuliakan, untuk memberkati orang lain. Itu yang kita lakukan. Jangan untuk diri kita kurang terus. Kurang akan hal-hal yang di dunia ini ya. Di sini dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia. Ya. Semua yang ada di dalam dunia. Apa itu? Keinginan daging. Sudah punya masih ingin. Sudah punya masih ingin. Sudah punya masih ingin lagi. Ya. Keinginan daging. Sudah cukup masih kurang, cukup masih kurang. Kan bingung kan, cukup kurang. Ya. Keinginan daging, keinginan mata, ya. Keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kadang kita memakai sesuatu, misalnya pakaian mahal. Tujuannya untuk apa sih? Apa karena pakaiannya enak, atau supaya orang lain mengatakan, ya kan? Mengatakan kita ini wah, hebat, kaya, sebagainya. Lu pakaiannya tidak salah loh. Ya, ingat pakaiannya tidak salah. Tetapi walaupun awalnya benar, kalau Anda sampai dalam taraf, biasa pakai pakaian 5 juta kemudian pakai yang 50 ribu itu gatal semua. Anda tidak mau, ada yang salah dengan kita. Karena ketika kita hidup di dalam Kristus, mau tinggal di dalam istana, mau tinggal di dalam rumah yang sederhana, mau tinggal di gubuk, engkau tidak akan terganggu. Ingat ukurannya itu. Bukan soal pakaiannya yang salah. Bukan. Tetapi manusia batiniah kita. Di dalam kekekalan, manusia rohmu bisa hidup di mana saja. Saya punya teman di Surabaya. Dan suatu saat dia pergi ke ibadah yang ketiga dalam satu gereja yang saya layani. Dan gereja 3 kali ibadah, tetapi ibadah yang ketiga itu hanya dipenuhi dengan WL singer dan mungkin hanya 5 orang saja lah tambahan jemaat. Dan saya menyampaikan firman. Dan kemudian teman saya berkata begini, Pak, hebat ya. Apanya hebat? Bapak ini loh khotbah hanya seberapa gelintir tapi khotbahnya kok seperti di hadapan ribuan orang. Saya menyampaikan firman, saya menyampaikan firman, gaya saya tidak akan berubah apakah untuk 2-3 orang atau untuk ratusan orang bahkan ribuan orang. Gaya khotbah saya begini, maka saya akan khotbah seperti ini. Tidak akan berubah dan ditentukan oleh banyaknya orang. Dan dia kata, hebat ya.
Dan sekarang ada apa-apa, dia selalu tanya ke saya. Dia mau tarik karyawan aja untuk banknya. Dia tanya, Pak, lihat wajahnya, jadi dukun sekarang. Kira-kira bagaimana orangnya? Dari 5 orang ini, yang mana yang harus saya terima? Tetapi itu diawali karena melihat ini loh gaya hidup yang mau dimanapun ya seperti itu. Sidang jemaat. Banyak orang hanya terpengaruh dengan apa yang dia pakai, dia makan. Lihat di sini. Ingat sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini aja sudah seharusnya kita hati-hati di sini. Bukan dari Bapa, ini dari dunia, ya. Dan selanjutnya seharusnya kita berusaha untuk membuangnya. Selanjutnya di sini dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Lu kan sebetulnya zaman ini aneh. Zaman ini aneh loh. Ya. Saya katakan aneh, tanda kutip. Artinya begini, bukankah semua orang Kristen tahu bahwa ini akhir zaman dan semua yang ada di dunia ini akan dilenyapkan, akan dimusnahkan. Ya. Hanya Tuhan yang kekal dan kita akan menghadap Tuhan. Tetapi herannya dalam pengetahuan yang seperti ini, lihat di sini loh, tanpa firman pewahyuan menguasai hati kita, pengetahuan kita itu tidak bermanfaat loh buat kita. Bahwa dalam keadaan seperti ini lihat, bahkan orang-orang, bukan hanya orang dunia, orang Kristen pun masih banyak yang lebih fokus, bahkan melebihi dulu, sekarang ngejar-ngejar hal-hal dunia. Lu padahal sudah tahu semuanya, ini akhir zaman. Semuanya ini akan dilenyapkan. Ini loh yang kekal, pilih yang kekal. Sudah tahu semua. Tetapi pengetahuan itu, pengetahuan firman. Tanpa firman itu menjadi rema. Yang hidup, yang mengobarkan manusia roh kita. Kita tidak berdaya untuk menghidupinya. Kita tidak berdaya. Lihat di sini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Lu semua sedang lenyap, tapi kenapa kok kita semakin kelihatannya semakin bersemangat untuk mengejar yang akan lenyap ini. Padahal lenyapnya ini bukan nanti di zaman baru itu akan terkenal lagi. Enggak loh, lenyap untuk tidak dipakai lagi sudah. Kalau barang beras lenyap sekarang untuk bulan depan harga naik, kita borong, ya kan? Tetapi ini kan tidak seperti itu. Barang-barang yang lenyap ini nanti ya memang lenyap. Di surga itu semuanya barang baru, tidak dipakai ini. Yang kita kejar sekarang. Tetapi herannya lihat kuasa dosa, kuasa kedagingan. Sudah tahu seperti itu, masih aja dikejar. Yang bertahan di sini dikatakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana bisa melakukan kehendak Allah tanpa firman Allah di dalam kita? Bukankah artinya bahwa yang akan bertahan itu hanya firman Tuhan? Firman. Karena firman sendiri berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir. Hanya firman yang bertahan. Tetapi lihat bahwa bahkan firman yang mati aja, ya, bukan firman yang rema, firman yang mati aja semakin dikurangi kok jamnya. Dari khotbah 1 jam 45 menit, sekarang lagi ngetren 30 menit. Saya yakin pasti akan ada 25 menit. Loh, yang bukan pewahyuan aja dikurangi. Anda bisa bayangkan kalau pewahyuan itu bisa tidak terbatas loh. Firman yang hidup disampaikan itu bisa tidak terbatas. Pertanyaannya, apakah gereja siap menerima firman yang hidup dan hidup di dalam firman yang hidup itu?
Kita bisa menghabiskan waktu begitu banyak untuk bekerja. Bahkan lembur. Hanya untuk mendapatkan hasil yang sedikit. Tetapi kita jarang yang mau menyediakan banyak waktu untuk mendapatkan surga dan seluruh isinya. Mari berpikir sekarang. Apakah kerohanian kita sedang bertumbuh atau tidak? Ingat, kalau tidak bertumbuh, kita akan menjadi orang Kristen yang aneh. Aneh, bahkan memalukan. Selidiki hati kita ada di tingkatan yang mana? Tidak masalah menjadi anak-anak. Karena di akhir zaman ini akan terjadi percepatan demi percepatan yang Tuhan Roh Kudus akan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita sadar kita di posisi ini, kita harus bertumbuh. Bertumbuh. Bagaimana tandanya bertumbuh? Atau bagaimana caranya bertumbuh? Sama aja. Ketika keinginan-keinginan dunia itu semakin berkurang dalam diri kita. Keinginan-keinginan akan hal yang kudus, akan Allah itu semakin bertambah di dalam kita. Berarti kita berada di jalur yang benar. Mari kita berdoa.